Lah kaya pondok Al-Khazini mbuduran sing wingi kena musibah. Dari pondok itu jenengan pirsa alumninya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Sinten malih Gus? Mbah Khalil, Mbah Wahab. Dari situ semua. Kok sekarang dengan entengnya anggota DPR mengatakan apa? Izin pondok pesantren tersebut bisa dicabut. Anggota DPR. Orang mungkin kamu sekolah. Orang pondok Buduran itu sudah memberikan sumbangsi banyak kepada bangsa ini. Alumninya Mbah Hasyim Asy'ari, alumninya Mbah Wahab sing gawe lagu Ya Alal Waton. Anda anggota DPR yang mengatakan demikian, sumbangsihmu untuk negara ini apa selain ngerepoti negara ini? Kok sekarang ada bahasa ngeten, di pondok pesantren stop nguli, semuanya bangunan pasrahkan kepada tukang. Orang yang pernah mondok tidak akan pernah mengatakan itu nguli. Ro'an itu bukan nguli, tapi tabarukan, ngalap berkah. Itu bukan kewajiban dari kiai, tapi inisiatif dari santri. Jadi orang yang mengatakan kerja bakti di pondok itu nguli, saya pastikan orang itu tidak pernah mondok. Karena beda antara nguli dengan ro'an. Nguli itu kerja apa? Kerja. Kalau ro'an itu tabarukan. Makanya orang-orang yang nggak pernah pondok nggak usah ngomentari pondok. Gini apa badan? Pada pertemuan kali ini saya sependapat dan satu pemikiran apa yang sudah dinyatakan oleh Gus Miftah. Kendatipun di sisi lain, terutama mengenai keabsahan nasab Habib Alawi, kita tentu memiliki cara yang berbeda dan mungkin bahkan memang sejatinya berbeda. Nanti pula akan saya paparkan setelah tentu saya memberikan apresiasi mengenai statement Gus Miftah yang mengecam keras bahwa adanya rencana DPR RI akan cabut izin dari pondok pesantren Al-Khazin sebagaimana yang terkena musibah beberapa hari yang lalu. Nah, dari sini kita serasa sudah cukup melihat bagaimana kualitas, kredibilitas, kapasitas, dan dengan kata lain SDM orang-orang yang duduk di legislatif, di DPR. Yang ini pernyataan tentu akan banyak mendapatkan respon dan gejolak, terutama kalangan santri dan para kiai. Sebagaimana pula statement yang disampaikan oleh para DPR RI yang sempat memicu kemarahan warga beberapa hari yang lalu, ini juga muncul di komisi yang berbeda. Artinya kita kembali bahwa kualitas yang dimiliki oleh DPR RI itu sudah kita tebak betapa rendahnya, sehingga tidak bisa untuk menerka apakah statement ini berbahaya atau tidak, mengancam atau tidak, maslahat atau tidak. Jadi ini adalah satu hal yang iris tentunya yang kita rasakan wakil-wakil rakyat, bayangkan. Tetapi dia tidak mewakili, justru di sini ialah mengkerdilkan. Yang notabene ini adalah dunia pesantren. Di mana pula tentu Gus Miftah dalam hal ini sudah menjelaskan dengan gamblang, lugas, sebagaimana pondok pesantren Al-Khazin itu kontribusinya di negeri ini, bahkan belum adanya DPR di negeri ini, kontribusinya terhadap negara ini sudah nyata. Tuh, lantas DPR apa? Yang korupsi berjamaah, yang sampai saat ini tuntutan rakyat tidak kelar-kelar atas penandatanganan tentu mengambil aset negara yang dikorupsi. Ini kontribusi kalian terhadap negara, abdi kalian kepada rakyat. Nah, sahabat-sahabatku, agar tentu saya tidak terlalu lebar menanggapi video yang disampaikan oleh Gus Miftah, di mana sekali lagi kontribusinya sudah jelas. Dan ini pernyataan Gus Miftah juga mewakili dari aspirasi santri kiai, terutama bagi diri saya sendiri, di mana tuduhan
di mana narasi yang menyudutkan pesantren secara mayoritas di Nusantara ini tidaklah benar adanya. Karena bagi orang-orang yang menempuh pendidikan pesantren sejati tidak akan mungkin di sini akan melontarkan statement yang provokatif, yang negatif, sehingga inilah kekhawatiran kalau berbicara tanpa kualitas, kalau berbicara bukan ranahnya, tidak memahami, ya ini pula yang ditunjukkan oleh DPR. Karena dia tidak mengerti seluk-beluknya bagaimana. Sehingga dengan pilihan instan yang kemurniannya wallahu alam, hanya main sogok dia dapat bangku kursi tersebut, ya inilah hasil yang kita rasakan. Sehingga dia tidak tahu persis bagaimana dunia pesantren, bagaimana mekanisme, bagaimana rata-rata yang ada. Sehingga ini memberikan satu pemahaman untuk kita agar kita menilai anggota-anggota legislatif yang ada ini tidak dengan cara brutal, tapi dengan fakta, bukti yang ada, realita. Dan ini terjadi kepada dunia pesantren, di mana menyakiti santri, menyakiti tokoh ulama, tokoh kiai dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabatku, ini kalau dibiarkan, kalau terus bergulir tanpa adanya klarifikasi, maka bukan tidak mungkin. Dan ini justru akan lebih berbahaya kalau para santri yang jutaan jumlahnya berikut para kiai itu ingin meruntuhkan DPR karena kinerja mereka yang selama ini bohong dari kenyataan. Jadi bahaya, mungkin lebih bahaya dari demonstrasi-demonstrasi yang sudah terjadi. Pahami itu. Dan mereka tidak menjadikan iktibar pembelajaran atas kejadian-kejadian yang belum saja sirna di pemikiran masyarakat. Masih beberapa bulan yang lalu, akibat DPR yang senonoh berbicara, akibat perilaku DPR yang seakan-akan menggugah emosi masyarakat. Nah, ini mereka ulangi kembali. Ini silahkan kawan-kawan berkomentar mengenai dewan-dewan sekarang ini. Apakah mereka layak untuk dipertahankan? Atau memang ini harus kita ambil satu langkah? Karena jelas, uang negara itu untuk gaji mereka bukan sedikit. Bayangkan, dari DPR RI, ke provinsi, ke daerah, bukan sedikit kawan. Dibagi setiap komisi ada sekretaris, ada anggota dan sebagainya pula. Yang kita pilih itu cuma satu orang, tapi asisten dan sebagainya mereka pula yang pilih. Ribuan kawan, itu dengan gaji buta, dengan kerja yang gak jelas. Ketika mereka dimintai tanda tangan perampasan aset, apalagi mau hukum mati, ciut nyali mereka. Ya karena memang sudah tahu, masyarakat itu tahu kinerja mereka itu memang seperti itu. Nah, sahabat-sahabatku, memang kalau kita lihat ini ialah miris sekali bahwa mereka tidak sadar apa yang dilakukan oleh pondok pesantren sebenarnya bukan hanya saja lembaga pendidikan, tetapi juga benteng akhlak, moral, dan kebangsaan yang sudah dirasakan di negeri ini. Yang nyata hasilnya, bagaimana tokoh-tokoh agama yang ada di pelosok-pelosok itu adalah hasil buah dari pesantren-pesantren yang ada di Nusantara. Lantas, dengan kejadian seperti itu, kalian bukan mengevaluasi, malahan kalian seakan-akan langsung ingin amputasi. Bukan kalian melakukan kajian untuk memperbaiki, akan tetapi akan lebih memperkeruh daripada suasana. Ini prihatin sekali. Nah, sekali lagi Gus Miftah ini mewakili daripada kita semua, sekalipun tadi saya katakan bahwa ada kadang kita beda pemahaman, beda pemikiran di hal lain. Seperti halnya Gus Miftah, itu pun penilaian secara individu. Kawan-kawan yang ada mengatakan bahwa Gus Miftah ini adalah pohibin, Gus Miftah ini adalah termasuk pengkhianat dan sebagainya. Tapi bagi saya itu belum sampai memutuskan kepada kesimpulan tersebut. Karena kenapa? Yang kita saksikan, apa yang dilakukan oleh Gus Miftah itu masih hal yang wajar dan relevan. Bukankah pada awalnya kita itu mencari sebuah kebenaran? Artinya kita bukan cari pembenaran, cari sebuah kebenaran. Sehingga Gus Miftah itu mungkin sama halnya dengan apa yang saya lakukan. Kita itu sudah siap. Apabila apa yang kita duga itu benar, ternyata salah,
maka kita itu siap tabayun. Dan selama memang kalau apa yang kita pertanyakan, yang kita ragukan itu belum menemukan titik jelas, maka selama itu pula kita tetap akan meragukan daripada keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Adapun perilaku kita dalam sehari-hari tentu juga relevan. Tidaklah dengan persoalan ini lantas kita membabi buta, lantas kita memukul rata, dengan terlebih kita menunjukkan kebencian-kebencian kita, tidak. Tetapi soal hakikat kebenaran itu ialah bagaimana mereka Habib Ba'alawi itu menjawab dengan data dan fakta. Jadi seperti itu kawan. Jadi menurut saya Gus Miftah itu adalah masih relevan sebetulnya. Ya kalaupun ada beberapa Habib yang dekat dengan beliau, bukan pula saya rasa membenarkan tentang keabsahan nasab Habib Ba'alawi. Saya rasa tidak kesalahan arahannya. Itu bukan satu penilaian yang mutlak. Jadi salah besar kalau kawan-kawan melihat Gus Miftah bercengkrama masih bersama dengan Habib lantas memvonis beliau itu adalah orang yang berkhianat kepada pribumi, mempercayai keabsahan nasab Ba'alawi. Itu tidak demikian. Karena sekali lagi saya melihat justru keberadaan beliau itu sama dengan halnya saya. Artinya ketika data itu kebenaran itu memang terbukti bahwa prasangka kita salah, maka kita siap tabayun. Dan apabila apa yang kita sangkakan, apa yang kita pertanyakan tidak menemukan titik jawaban, maka selamanya tidak akan pernah mengubah daripada keyakinan kita atas keterputusan, atas kerancuhan daripada nasab Habib Ba'alawi. Kira-kira paham ya kawan ya? Jadi hal ini kita juga relevan. Benar kita ucapkan benar, ya salah kita ucapkan salah. Jadi bukan berarti saya juga ketika Stataiman mendukung adanya Gus Miftah seperti itu lantas saya berpindah jalur taklid buta, tidak demikian ya. Jadi demikian, mudah-mudahan tentu apa yang saya sampaikan bisa disimpulkan dan bermanfaat bagi kita semua, terutama kita menyoroti tentang kinerja, kapasitas, kualitas yang dimiliki oleh DPR RI yang katanya itu adalah wakil rakyat. Apakah mereka sudah sesuai atau jauh dari harapan? Silahkan kalian komentar. Dari saya, Amangku, Hakim Medsos. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.